Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala munqidhil basyariyah min kaidi syayatinal kafaratil fajarah. Rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Az-Zahra Maulidiah Rahman dengan NIM 12402031. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Sebelumnya tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yang dimana kami diminta untuk membuat sebuah video yang menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi perkenankan saya untuk membahasnya di video kali ini. Langsung saja kita membahas materi kita malam ini, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia itu tidak datang secara tiba-tiba. Tentunya mempunyai sejarah ataupun masa lalu atau historinya sendiri. Apabila ditinjau dari perspektif historis negara Indonesia, bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Melayu. Seperti yang kita ketahui, suku Melayu adalah salah satu suku yang ada di Indonesia, dan pada saat itu suku Melayu sangat-sangat masyhur atau berkembang. Jadi pada saat perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan suatu alat pemersatu bangsa, yaitu bahasa. Jadi dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa nasional pada saat itu, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Penetapan itu pun merupakan awal bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia, yaitu dengan dilakukannya berbagai kongres yang bertujuan untuk menghasilkan banyak inovasi baru dalam bahasa Indonesia ini sendiri. Dalam konteks kedudukannya sebagai bahasa nasional negara Indonesia, bahasa Indonesia itu memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Lalu yang kedua sebagai lambang identitas nasional. Tentunya bahasa Indonesia menjadi identitas kita sekarang ini. Lalu yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai suku, bangsa yang berlatar belakangkan sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki berbagai macam suku dan juga berbagai macam pulau. Jadi setiap pulau dan juga suku itu berbeda-beda bahasanya, sehingga walaupun berbeda-beda, kita itu disatukan dengan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Lalu yang keempat sebagai alat penghubung antar daerah dan juga antar budaya, kurang lebih seperti poin nomor 3 tadi. Selanjutnya, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia ini menjadi bahasa nasional. Salah satunya adalah diadakannya kongres tadi, untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia sehingga menjadi lebih komprehensif dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Kongres ini kurang lebih terjadi sebanyak 10 kali di tempat-tempat yang berbeda, dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah pada masa itu untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia ini. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama itu dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni tahun 1938. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada 28 Oktober sampai dengan 1 November tahun 1954. Lalu yang ketiga, kongresnya dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta sendiri pada 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978. Lalu kongres yang keempat itu diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai dengan 26 November tahun 1983. Kongres yang kelima dilaksanakan di Jakarta juga pada 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988.
Lalu Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan di Jakarta juga, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1993. Yang ke-7 dilaksanakan di Hotel Indonesia Jakarta juga, yaitu pada tanggal 26 sampai dengan 30 Oktober 1998. Yang ke-8 dilaksanakan di Kota Jakarta juga, yakni pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober tahun 2003. Lalu yang ke-9 dilaksanakan di Jakarta, yakni pada 28 Oktober sampai dengan 1 November 2008, 5 tahun kemudian. Lalu Kongres Bahasa Indonesia yang terakhir yaitu dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober tahun 2013. Jadi itu berbagai macam bentuk upaya pemerintah untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia ini menjadi bahasa nasional yang kita gunakan sampai saat ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kesempurnaan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.